Jadi kau jangan jadi pengecut. Aduh, oke guys, kita kesampingkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di bulan Ramadan ini di Studio Ang, dan semoga teman-teman di luar sana semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke guys, sebelum sidang perdana Hasto Kristianto kemarin, PDI Perjuangan terlebih dahulu membuka konferensi pers, dan di situ ada seorang Deddy Sitorus, dan Deddy Sitorus lagi-lagi membahas dan seorang utusan yang meminta kepada Hasto Kristianto untuk mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDI Perjuangan, dan juga meminta untuk tidak memecat Jokowi. Dan hal ini didengar sampai ke telinga mantan Presiden ke-7, dan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo meminta kepada PDI Perjuangan untuk memberitahukan siapa utusan tersebut sehingga ini tidak mengandung fitnah. Dan soal utusan ini memang sudah berkali-kali dibahas oleh para elit PDI Perjuangan, namun tidak membuka atau tidak memberitahukan siapa utusan tersebut. Oke guys, inilah videonya Deddy Sitorus. Jadi dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenang-senangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang, dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini. Deddy, ayo dong Deddy Sitorus, ya kan? Ini udah berkali-kali engkau membahas soal adanya utusan. Ayo dong kasih tahu kepada publik, ya kan, siapa utusan tersebut. Jangan jadi pengecut. Deddy, kau jangan jadi pengecut. Kasus internal PDIP yang semakin memanas tampaknya semakin mencoreng citra partai tersebut. Tuduhan yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mengirim utusan untuk meminta agar partainya tidak memecatnya, kini menjadi bahan perdebatan yang tak kunjung usai. Tuduhan tersebut, yang jelas tak memiliki dasar yang kuat, tak hanya mengganggu stabilitas politik, tetapi juga menggugah pertanyaan tentang keabsahan klaim yang terus berkembang tanpa bukti nyata. Relawan pro-Jokowi, melalui Freddy Alex Damanik, dengan tegas menanggapi isu ini. Ia menepis keras klaim bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam proses internal PDIP yang penuh drama. Menurutnya, tuduhan semacam ini hanyalah sebuah cerita rekaan belaka yang hanya akan memperburuk suasana politik. Freddy menyatakan dengan tegas bahwa rakyat sudah jenuh dengan drama politik yang penuh fitnah dan klaim tak berdasar. Drama seperti ini tidak memberikan manfaat apapun, bahkan hanya merusak kepercayaan publik terhadap politisi yang terlibat. Sikap tegas juga datang dari Sekjen DPP Gibranku, Pangeran Mangkubumi, yang turut menanggapi polemik ini. Baginya, mengaitkan Presiden Jokowi dengan kasus hukum yang sedang menimpa Hasto Kristianto adalah bentuk penistaan terhadap nurani dan etika politik. Mangkubumi bahkan menantang Deddy Sitorus untuk membuktikan klaimnya dan menyebutkan siapa yang dimaksud sebagai utusan yang disebut-sebut meminta agar Jokowi tidak dipecat. Jika tidak dapat membuktikan klaim tersebut, ia menegaskan bahwa Sitorus berisiko dijerat dengan sanksi pidana sesuai pasal 311 KUHP. Dalam konteks ini, yang paling disayangkan adalah bagaimana isu yang seharusnya menjadi perkara hukum semata, justru dipolitisasi sedemikian rupa untuk tujuan yang tidak jelas. Hal ini hanya merusak kualitas politik Indonesia, menggiring opini publik ke arah yang keliru, dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Rakyat seharusnya bisa menilai dengan lebih bijak, mengedepankan fakta dan rasionalitas, bukan disuguhi dengan cerita-cerita tak berdasar yang hanya menambah kebingungannya. Oke guys, kita kesampingkan dulu masalahnya si Deddy Sitorus itu yang gak jelas guys. Ya kan? Kita akan membahas soal persidangan Hasto Kristianto yang kemarin Hasto Kristianto menghadapi persidangan perdananya, dan sebelum itu guys, Hasto Kristianto di luar sidang
berpidato terlebih dahulu di depan banyak media. Oke guys, ini dia pidatonya guys. Pak, dibuka aja Pak. Ya, teman-teman. Merdeka. Baik, terima kasih rekan-rekan pers, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih. Akhirnya momentum yang saya tunggu tiba. Proses persidangan terhadap kasus hukum yang dipaksakan oleh KPK bisa dimulai pada hari ini. Saya percaya terhadap independensi dari lembaga peradilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebab itulah mengapa hakim di dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saya tetap tidaklah berubah, bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Saya sudah membaca dengan cermat secermat-cermatnya terhadap surat dakwaan, dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Begitu banyak manipulasi fakta-fakta hukum, setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Perlu rekan-rekan pers ketahui bahwa proses P21 juga terlalu dipaksakan. Selaku tersangka, kami sudah mengajukan saksi yang meringankan. Namun saksi yang namanya sudah dikirimkan ke KPK ternyata tidak pernah diperiksa. Pada saat P21 saya juga sedang dalam keadaan sakit, radang tenggorokan dan kram perut akibat terlalu semangat berolahraga. Tetapi itu pun tetap dipaksakan, sehingga hak-hak sebagai terdakwa telah sengaja dilanggar, dan ini adalah suatu pelanggaran hak yang sangat serius. Proses P21 di KPK rata-rata 120 hari, tetapi saya sengaja dikebut hanya kurang lebih 2 minggu. Mengapa? Sebab untuk menggugurkan proses pra-peradilan yang kedua. Persoalan yang saya hadapi juga tidak ada kerugian negara. Jadi tidak ada kerugian negara. Memproses kembali perkara yang sudah inkrah nyata-nyata menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. Inilah muatan kriminalisasi politik. Saya berjuang tentang nilai-nilai demokrasi, tentang menjaga konstitusi, menjaga peradaban Indonesia yang seharusnya dibangun oleh supremasi hukum. Betul? Jadi ini semua terjadi akibat abuse of power. Jadi mohon doanya. Saya akan hadapi semuanya dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Karena proses daur ulang ini sangat kental dengan muatan politik. Terima kasih. Satyam Eva Jayate.